Oke, audio cek masuk. Iku masuk semua, gambar masuk, kamera masuk. Oke. Mari kita mulai terkait dengan kita mau apa tuh namanya? Mau nge-review produk dari Ansah terkait daur hidup hewan. Oke, daur hidup hewan. Mari kita lihat. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti manusia, tumbuhan, begitupun juga hewan. Setelah dilahirkan, hewan tidak langsung menjadi dewasa. Coba kita lihat ayam. Tidak mungkin jika telur yang menetas langsung berubah menjadi ayam dewasa. Tentunya, ia pasti melalui tahapan-tahapan sampai bisa menjadi dewasa. Tahapan inilah yang akan membentuk suatu daur hidup. Tahapan perkembangan hewan satu dengan hewan lainnya tentu berbeda-beda. Tahapan-tahapan ini dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang dialami oleh hewan di setiap tahap perkembangannya. Sedangkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk, tetapi mengalami pertambahan ukuran. Selanjutnya, yuk kita cari tahu lebih lanjut tentang hewan yang mengalami metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk yang sangat berbeda di setiap tahap perkembangan hewan. Contohnya adalah kupu-kupu dan katak. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, ulat, pupa, dan kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Telur akan menetas menjadi ulat. Ulat akan mencari makan berupa dedaunan. Setelah itu, ulat akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Pupa biasanya melekat di pohon dan menjadi tempat istirahat untuk persiapan kupu-kupu sebelum menjadi dewasa. Setelah cukup waktu, pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Selain kupu-kupu, ada hewan apa lagi nih? Betul, ada katak. Katak adalah hewan amfibi yang hidup di air dan darat, serta mengalami metamorfosis sempurna. Katak bertelur di dalam air, tetapi tidak semua telur berhasil menetas karena banyak yang dimakan oleh hewan lain. Telur katak menetas menjadi berudu setelah 10 hari. Berudu hidup di air panahnya mana? Dengan insang. Panahnya hilang. Setelah 3 minggu, insang berudu tertutup dan kaki belakang mulai tumbuh, sehingga berubah menjadi berudu berkaki. Selanjutnya, kaki depan muncul dan berudu berubah menjadi katak berekor. Pada usia 12 minggu, ekornya memendek dan katak mulai bernapas dengan paru-paru. Lalu, tumbuh menjadi katak dewasa. Panahnya munculnya belakangan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses perkembangan hewan di mana perubahan bentuknya tidak drastis dari satu tahap ke tahap berikutnya. Hewan yang mengalami metamorfosis ini tidak memiliki fase larva atau pupa, sehingga bentuk hewan muda mirip dengan bentuk dewasa. Contohnya adalah kecoa dan capung. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kecoa. Kecoa berkembang biak memiliki fase larva atau pupa, mengalami metamorfosis hewan muda intinya dengan bentuk dewasa. Intinya mirip dengan bentuk dewasa. Dan capung. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur dalam jumlah banyak. Telur ini menetas menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mirip dengan kecoa dewasa, tetapi memiliki warna kulit yang berbeda. Selama tumbuh, nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit atau ekdisis, hingga akhirnya berubah menjadi kecoa dewasa yang siap berpetualang.
Selanjutnya ada capung. Capung juga berkembang biak dengan cara bertelur. Dari telur menetas nimfa yang mirip capung mini. Namun, nimfa capung mengalami hingga 10 kali pergantian kulit sebelum berubah menjadi capung dewasa yang cantik dan siap terbang bebas di udara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Tidak semua hewan mengalami perubahan bentuk yang drastis. Beberapa langsung menjadi dewasa sejak lahir. Yuk intip daur hidupnya. Yang pertama ada ikan. Telur ikan menetas menjadi ikan muda yang mirip dewasa, hanya lebih kecil. Ikan muda ini akan tumbuh hingga siap bertelur lagi. Yang kedua ada kadal. Kadal muda menetas dari telur dengan bentuk serupa induknya, lalu tumbuh menjadi dewasa dan siap bertelur. Yang ketiga ada ayam. Telur ayam diirami hingga menetas menjadi anak ayam berbulu kuning. Saat dewasa, ayam bertelur kembali. Yang keempat ada kucing. Kucing lahir langsung mirip induknya. Bayi kucing menyusu, tumbuh besar, dan setelah dewasa bisa beranak kembali. Sederhana tapi menarik, bukan? Nah, itu semua daur hidup hewan di sekitar kita. Semoga penjelasan tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa. Oke, mari kita bahas sebentar. Kita untuk kelas SD kelas 4 ya. 4 kan? Oke. Sebentar. Untuk audionya aku anukan. Oke. Jadi mengetahui dasar tentang hewan dan pengelompokannya. Dasar prasyaratnya tentang hewan. Pengelompokan hewan ini maksudnya apa ya? Apakah terkelompok metamorfosis kan enggak kan prasyarat harusnya. Ini pengelompokan ini menjelas sih. Kelompok berdasarkan apa? Terus sekitar. Bentar. Mengamati hewan di lingkungan sekitar. Siswa melakukan pengamatan dan melaporkan hasil perpaduan. Loh, ini multimediamu ini mau diinkludkan ke mau diinkludkan ke kelas mau diinkludkan ke kelas harusnya gak sekian, semoga bermanfaat, sampai jumpa, sudah selesai. Harusnya multimedianya tuh lebih kalau terkait menyambungkan ke situ tuh ada kayak bridge-nya gitu loh. Kalau multimedia tersebut itu bagian dari di kelas gitu. Kalau gini akhirnya ya yang ini kurang sesuai sih. Harusnya sesuaiin aja dengan multimedianya, tidak harus kayak ada skill attitude. Soalnya kan kita nggak mempelajari itu juga. Apakah tadi ada kegiatan terkait di multimedia tersebut, ada katas terkait dengan melaporkan hasil perubahan dalam siklus hewan? Kan enggak, orang linear doang, enggak gitu. Jadi ini mending kalau tidak ada ya nggak usah dimasukkan sih di multimedianya pun juga cuma gitu itu kan, tidak sampai harus melaporkan hasil itu. Dan kritisnya tuh memperhatikan materi yang disampaikan oleh gurunya. Harusnya ini kalau memperhatikan materi yang disampaikan, bukan memperhatikan multimedia, memperhatikan dari video tersebut kan, nggak kayak gitu kan. Nah ini harusnya kurang tepat ya ini ya. Nah ini juga memberikan arahan kepada siswa untuk melakukan pengamatan gitu. Ini berarti kan kurang juga dan tidak jelas akhirnya maksudnya kayak gimana multimedianya nanti itu. Memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru, bukan oleh multimedia yang tadi.
Jadi ini kurang tepat kejadian kritisnya. Kayaknya ini harus betul diperbaiki deh itunya ini. Aku menjelaskan itu definisinya pun tadi tidak terjelaskan dengan oke kan, cuman malah di prosedur dan prinsipnya itunya yang dijelaskan lebih anu. Nah, seperti contohnya menimbulkan rasa bosan. Apa iya? Pada suatu ketika belajar singkat inovasi multimedia. Nah, ini lebih ke bukan inovasi multimedianya, tapi kenapa kok kamu membuat multimedia linear tersebut padahal di inimu tadi lebih ke guru materi, menjelaskan materi kan, tapi kok ini diperlukan inovasi pertama multimedia agar lebih menarik lah kan, gak sinkron yang itumu sama multimediamu sama masalahnya itu kan. Multimedia itu ada karena pengembangan itu ada karena suatu masalah gitu kan, apalagi pengembangan multimedia. Nah itu jadi ini kurang tepat ya masalahnya. Konsep udah prinsipnya, masa nggak ada prinsipnya? Coba deh dicari tahu, masa nggak ada prinsipnya? Kalau nggak ada ya udah apa-apa. Oke, ini kalau ini bisa diperbaiki ya ntar ya, bisa gitu. Terus mau bahas terkait dengan prinsip Mayer-nya. Oke, prinsip Mayer-nya secara overall total semua itu masih di atas KKM. Namun ada beberapa hal yang sebenarnya itu bisa diperbaiki. Ini ntar bebas mau diperbaiki atau enggak ya. Tapi aku jelasin dulu apa aja yang jadi kurang-kurangnya. Yang pertama, di prinsip multimedianya. Nah, di prinsip multimedianya ini ada yang penjelasannya itu panjang secara suara. Nah, harusnya itu kayak ada keseimbangan balance antara suara, bukan secara volume ya, bukan secara tapi komposisi untuk menyampaikan suatu pengetahuan tadi. Ada suara, ada teks, ada gambar, ada animasi, itu harusnya bisa tersinkron dengan oke gitu. Nah, namun masalahnya tadi terutama di mana ya? Di ini benar-benar tentu berbeda-beda. Tahapan-tahapan ini dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis. Tahapannya dibagi menjadi dua. Berarti tahapan itu kan bertahap. Ada habis satu, tahapannya habis itu dua. Nah, masalahnya ini tahap 1 metamorfosis, dan tahap 2 tidak mengalami metamorfosis. Apakah gitu kan? Bukan. Harusnya ini suatu hal yang berbeda kan, bukan tahapnya dibagi dua. Dan juga menjelaskan metamorfosis ini dengan penjelasan, apakah orang kebingungan itu menjelaskan terkait metamorfosis? Enggak, terjadinya koheren kan kayak itu, karena suatu hal yang tidak ada hubungannya dengan materinya. Biasanya menggambarkan dia bingung gitu kan. Nah, tapi yang jadi utamanya kan definisi metamorfosis, apalagi di front endmu tadi menjelaskan terkait menguatkan terkait definisi gitu kan. Dan itu di sini malah definisinya itu tidak terjelaskan dengan oke secara multimedia, secara prinsip Mayer. Akhirnya ini jadi poin kurang lah terkait dengan itu. Multimedianya bukan hanya teksnya kebanyakan, penjelasannya kebanyakan pun bisa masuk begitu. Terus spasialnya udah oke. Temporalnya itu menurut aku ada yang kurang ya. Temporalnya kayak misalnya ini tadi kan menjelaskan terkait metamorfosis, tapi tidak mengalami metamorfosis pun itu juga terjelaskan gitu. Kayak harusnya diulangi aja, tidak mengalami metamorfosis ini benar-benar. Terus ada juga yang ini temporalnya yang panahnya hilang, tiba-tiba panahnya muncul di akhir-akhir itu kayak gitu lah. Habis itu ada decoherence. Nah, decoherence itu tadi yang kurangnya tadi sih kayak ada yang mengganggu kayak tadi, kayak lu mending gak ada orang bingung ini, mending ada orang bingung ini, tapi lebih ke penjelasan tadi. Jadi ini ganggu sih ya. Terus
modalitinya oke. Redundansinya apa ya? Redundansi kan intinya pengulangan kan. Nah, ada pengulangan redundansinya pengulangan yang itu tidak oke. Ini terkait ini. Kamu kan menjelaskan terkait telur. Habis itu Berupa ada ulat. dedaunan. Setelah itu, ulat, daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, ulat, pupa, dan kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Telur akan menetas menjadi ulat. Lagi ya. Ulat Telur akan mencari makan. Kecuali kalau itu penjelasannya lumayan panjang, mending kamu kayak gitu. Kalau penjelasannya itu lebih panjang, tapi karena penjelasannya itu lebih singkat, mending langsung aja kayak yang setelahnya itu lebih oke daripada kamu ngulangi ini. Bukan orang siswa malah paham tapi malah kayak terputar-putar, gimana tadi, malah keputar-putar kayak gitu. Terus personalisasinya oke, bahasamu oke banget, tidak formal. Interaktifnya untuk mengajak itu tadi oke juga. Signaling itu bukan hanya sekedar kayak ada teks habis itu kayak model stabilo itu udah signaling, bukan kayak gitu. Tapi signaling itu tujuannya adalah bagaimana membantu secara multimedia itu mengingatkan hal-hal yang penting gitu, kuncinya di situ. Nah, kayak tadi sebenarnya yang metamorfosis ini yang menjadi signaling oke itu malah di definisinya jadi inti itu apa sih? Ternyata kan masalah perbedaan kan kayak gitu. Lah ini apalagi untuk anak kelas 4 SD. Kamu jelasin kayak gini langsung. Akhirnya sebenarnya metamorfosis tadi apa sih? Kan jadi bingung. Apakah itu? Nah, padahal kan kuncinya adalah di signaling. Kuncinya adalah di adanya perubahan gitu kan. Kayak gitu. Terus juga ada juga, dan ini harusnya ketika tahap ini ada informasi penting yang harusnya bisa disampaikan, kayak semisalnya yang dikecoak tadi itu is good SDC, tapi yang lain nggak ada. Apakah yang di lain itu nggak penting? Ini 10 kali bagus. Kalau apakah yang lain itu nggak ada? Harusnya ada, apalagi di sempurna ini harusnya ada. Kayak tadi kalau nggak salah kayak berapa minggu itu itu kan jadi oke kan, misalnya jadi 3 bulan kayak gitu kan. Terus ada banyak sih yang kurang terkait dengan signaling. Jadi kayak aku ngeliat kayak signaling itu kayak di sini kayak ada apa adanya gitulah, jadi kurang banget. Terus habis itu indifferent difference ini ingatlah ini buat anak kelas 4 SD yang belum tahu apa-apa. Nah, menjelaskan terkait definisinya tadi kurang juga. Terus aku juga malah kayak gini, misalnya ini masalah di sini tadi ya. Bentar. Wait. Kecoak muda yang disebut nimfa. Kecoak muda mirip dengan kecoak dewasa, tetapi memiliki warna kulit yang berbeda. Oke. Sama dengan kecoak dewasa, tapi hanya memiliki warna kulit yang berbeda. Dan fasenya adalah telur, berarti gini sama ini. Terus apa bedanya dengan ini ayam? Kan warnanya yang berbeda, warnanya kuning, baru kan terus warnanya berubah gitu kan. Sama, harusnya ayam ini masuk ke metamorfosis tidak sempurna kan kayak gitu. Nah, ini jadinya kayak gimana? Apakah benar begitu, apakah tidak? Kan akhirnya ada perbedaan itu loh, dan kamu ketika menyampaikannya itu kurang juga terkait dengan definisinya itunya, padahal yang jadi konsep definisinya tadi harusnya ada tapi tidak terjelaskan dengan oke, apalagi buat anak kelas 4 SD yang kreativitasnya mungkin oke banget gitu. Nah, oke, jadi gitu aja cara overall ini bagus, oke. Dan
secara prinsip mahir pun di atas KKM. Di atas KKM ini bebas mau direvisi atau tidak. Kalau mau direvisi dulu ya akhirnya nggak dapat bintang sekarang, tapi ketika kamu revisi dan kamu perbaikinya dan belum ada yang mengajukan lagi, berarti masih bisa dapat bintang. Tapi ketika kamu ya udah nggak revisi ya aja, bintangnya bisa diterima gitu. Ya udah gitu aja, sekian, terima kasih, bye bye.